seleksi kompetensi P3K berbeda dengan seleksi kompetensi CPNS. Ya. Kalau di seleksi kompetensi CPNS kita mengenal secara garis besar ada 3 seleksi, yakni seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan selanjutnya seleksi kompetensi bidang. Sekali lagi untuk CPNS ada seleksi administrasi, kemudian SKD, dan dilanjutkan SKB. Sedangkan pada seleksi P3K itu hanya ada 2 seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi tidak ada lagi SKD dan SKB. Dirangkum dari satu kesatuan yang disebut dengan seleksi kompetensi. Tapi materinya pun juga berbeda dengan SKD dan SKB-nya CPNS. Materi yang di seleksi kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural yang ketiga, dan yang keempat wawancara. Dalam hal ini untuk sebagian besar wawancara dilakukan adalah berbasis komputer. Seluruhnya ini berbasis komputer dan dilakukan dalam satu rangkaian waktu, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang membedakan dengan seleksi CPNS. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan materi kompetensi teknis apa saja, itu pada intinya akan berisi penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi intinya harus masing-masing akan menghadapi soal-soal terkait dengan jabatan yang akan dilamar. Sebagai contoh, misalnya guru ahli pertama, maka dia akan dihadapkan oleh soal guru. Kalau secara spesifik terkait dengan guru matematika, maka yang dihadapi adalah soal-soal matematika. Kemudian arsiparis ahli pertama, demikian juga akan menghadapi soal-soal terkait dengan kearsiparisan untuk diseleksi kompetensi teknis. Begitu juga misalnya Pranata Humas terampil dan sebagainya. Materi soalnya berbeda dengan materi soalnya SKB CPNS pada dasarnya Bapak-Ibu sekalian. Karena sasaran atau tujuan yang kita tuju untuk P3K berbeda dengan apa yang kita tuju untuk CPNS. Pada dasarnya untuk P3K kita ingin menyasar mereka yang memiliki, ya, tujuannya adalah kita ingin merekrut profesional, ya, expert di bidangnya yang siap pakai. Jadi ada 2 kata kunci, profesional dan siap pakai. Oleh karenanya itu, seperti pada waktu pendaftaran dan sebagainya sudah dilakukan persyaratan, pengalaman dan sebagainya, sertifikat dan sebagainya. Itu sudah selesai saya pikir untuk sampai di sini. Dan kemudian secara garis besar saja, secara tegas kami nyatakan bahwa untuk seleksi kompetensi teknis nanti akan berbeda-beda, ya. Akan berbeda-beda tergantung dari jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang kedua adalah materi soal kompetensi manajerial. Pada kompetensi manajerial akan berisi atau akan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. 8 poin ini nanti yang akan keluar pada materi soal kompetensi manajerial. Dan ini berlaku sama untuk seluruh jabatan, baik guru maupun non-guru. P3K akan menghadapi atau mengerjakan soal yang sama. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga adalah materi soal kompetensi sosiokultural. Tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam perang pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang memiliki 1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya. 2. Kemampuan berhubungan sosial. 3. Kepekaan terhadap konflik. Yang keempat adalah empati. Jadi 4 hal ini, 4 poin ini yang akan diukur Bapak-Ibu sekalian. Kepekaan terhadap perbedaan budaya,
kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Dan ini sama halnya dengan kompetensi manajerial, seluruh peserta P3K akan menghadapi soal yang sama. Baik, selanjutnya materi soal untuk wawancara. Materi soal wawancara ini ditujukan untuk menilai integritas dan moralitas. Ya. Ada 2 poin yang dinilai di sini, adalah integritas dan moralitas. Bapak Ibu sekalian, karena P3K kita jumlahnya cukup besar tahun ini untuk formasi di guru saja hampir 500.000 sekian, 526.000, dan kemudian P3K non-guru yang juga cukup besar, maka pada dasarnya Panselnas menyediakan soal wawancara yang berbasis komputer, jadi berbasis CAT. Jadi nanti dalam satu rangkaian ketika tadi kompetensi teknis selesai, manajerial sosial kultural juga berbasis komputer selesai, maka kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang berbasis komputer. Ini juga seragam, Bapak Ibu sekalian, untuk seluruh materi, untuk seluruh peserta P3K, baik di guru maupun non-guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu terkait materi. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan, mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan, hanya untuk P3K jabatan fungsional non-guru, nanti akan dilaksanakan dengan metode CAT-BKN. Ya. Nanti dengan CAT-BKN, kebetulan Pak Kapus yang PPSS yang dari BKN sore ini juga berkenan hadir. Kemudian untuk P3K yang guru, ini dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK-nya Kemendikbudristek. Ya. Jadi dilakukan menggunakan Kemendikbudristek yang tersebar di seluruh jaringannya di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah juga dalam kesempatan ini Bu Sesjijen PTK juga telah hadir bersama kita. Baik, itu dari sisi pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini barangkali yang sudah ditunggu-tunggu. Nilai ambang batas pengadaan, pertama kami sampaikan nilai ambang batas pengadaan P3K untuk JF Guru tahun 2021. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021, yang saat ini secara bersamaan sudah kita upload di jdih.menpan.go.id. Nanti linknya kami berikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan sebelum masuk ke nilai ambang batas, kami sampaikan berapa durasi, ya, durasi pengerjaan dan jumlah soal, serta bagaimana pengaturan bobot nilainya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga penting dipahami. Yang pertama dari ini untuk guru dulu ya, yang untuk guru terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk kompetensi teknis, ya, nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit. 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal. Jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit, kemudian bobot ketika menjawab benar 5, dan ketika salah 0, tidak menjawab juga 0. Ya. Sehingga nilai maksimumnya adalah 500. Ya. Karena 100 butir, kalau benar menjawab 5, menjadi 500. Kemudian yang kedua, ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosiokultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit. Ya. Jadi untuk guru, kompetensi manajerial dan sosiokultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial kultural. Kemudian bagaimana bobot nilainya? Untuk kompetensi manajerial, menjawab yang paling sesuai adalah 4, kurang sesuai 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Kemudian kalau tidak menjawab, nilainya adalah 0. Itu untuk kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosial kultural itu gradasinya 5. Jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 kalikan 5. Yaitu 200. Ini nilai maksimumnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara. Wawancara durasinya sepanjang 10 menit Bapak Ibu sekalian. Mengerjakan 10 butir soal. 10 butir soal dikerjakan 10 menit dan gradasinya 4. Menjawab paling sesuai adalah 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Dan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru, seleksi P3K guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal. Atau nilai maksimumnya adalah 740.
Dan kami sudah mendapat informasi juga bahwa nanti ada kemungkinan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan kompetensi teknis. Gitu. Jadi sekali lagi di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan, kemudian barulah masuk ke kompetensi teknis. Nanti barangkali bisa dilihat di juklak di P3K guru. Baik, ini terkait durasi dan jumlah soal, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya adalah bagaimana nilai ambang batasnya. Sebelum itu adalah terkait dengan kekhususan untuk waktu, Bapak-Ibu sekalian. Kekhususan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Ya. Jadi sesuai dengan CPNS juga kita lakukan bahwa untuk penyandang disabilitas sensorik netra, kita berikan tambahan waktu. Ya. Jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit, yakni menjadi 150 menit. Kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit. Dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit. Sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra, waktu yang diperlukan adalah 220 menit. Ini berbeda dengan yang kategori umum, yang hanya 170 menit saja. Baik, selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya, Bapak-Ibu sekalian. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis yang tadi nilai maksimalnya adalah 500, nanti akan disampaikan terlampir di Kemenpan tersebut. Kemudian yang kedua seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural yang nilai maksimumnya 200, nilai ambang batasnya adalah 130. Jadi sekali lagi nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu merupakan nilai kumulatifnya itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200. Kemudian yang ketiga untuk wawancara. Untuk wawancara, nilai maksimalnya adalah 40, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24. Gitu. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis ini, karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya, dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam dari TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian SMK, maka kemudian nilai ambang batasnya adalah sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya harapkan saya beralih ke Mas Yoga, rekan kami Mas Yoga, untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dari nilai ambang batas untuk guru ini. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak Ari. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu yang tergabung di Zoom meeting dan melalui streaming YouTube, perkenalkan, saya Yoga Faisal, selaku analis kebijakan di Kementerian PAN-RB, yang juga sebagai tim penyusun Permen-PAN RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan CR guru pada instansi daerah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ari tadi, bahwasanya nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis CR guru tahun 2021 berbeda-beda tiap mata pelajaran. Misalnya bisa kita lihat dalam screen di layar Bapak Ibu, bahwasanya untuk guru kelas satuan pendidikan TK itu nilai ambang batasnya 260. Berbeda dengan nomor 7 untuk guru kelas mata pelajaran guru kelas di satuan pendidikan SD, nilai ambang batasnya adalah 320. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwasanya untuk nilai ambang batas yang sama untuk satuan pendidikan, seluruh satuan pendidikan adalah guru agama. Guru agama Buddha, guru agama Hindu, guru agama Islam, guru agama Katolik, guru agama Kristen, di semua satuan pendidikan memiliki nilai ambang batas yang sama atau mencatatkan nilai ambang batas yang sama, yaitu 325. Untuk mata pelajaran lain akan ditentukan seperti berikut, contohnya penjas orkes nomor 8, Bapak Ibu. Jenjang SD, penjas orkes, nilai ambang batasnya itu sebesar 275. Dan untuk guru mapel lain seperti guru bahasa, itu juga berbeda-beda dari setiap jenjang satuan pendidikan. Untuk guru SMP, misal bahasa Indonesia di SMP, nilai ambang batas yang disyaratkan adalah 265. Guru bahasa Inggris 270. Nanti di SMA berbeda lagi Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak lagi 265 dan 270. Untuk guru SMP, contoh kita ambil nomor 16 di jenjang SMP. Itu nilai ambang batasnya 270. Kita bandingkan dengan guru SMA pada nomor 43 di mata pelajaran yang sama, bimbingan konseling itu 285. Jadi masing-masing
guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berbeda, nilai ambang batasnya pastilah berbeda, kecuali untuk guru agama di seluruh jenjang itu sama, dan guru agama apapun itu sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bisa dilihat untuk yang SMK. Yang SMK karena sangat banyak sekali rumpun mata pelajaran di SMK, bisa dilihat untuk agribisnis perikanan, ikan hias, produksi pengelolaan perkebunan, itu dikelompokkan untuk materi soalnya. Misal contoh kita ambil produksi dan pengelolaan perkebunan nomor 65. Itu materi yang diujikan nanti adalah seputar agribisnis tanaman. Nilai ambang batasnya 270, sama dengan agribisnis tanaman, agribisnis selama perkebunan. Untuk rumpun agribisnis tanaman itu nanti sama semua untuk di jenjang SMK. Selanjutnya kita ambil contoh lagi untuk guru bahasa di SMK ya. Guru bahasa di SMK kan banyak sekali rumpunnya. Ini juga berbeda-beda ya. Guru bahasa Arab nomor 84, guru bahasa Arab itu 275, bahasa Indonesia 310, guru bahasa Inggris 285 dan sebagainya. Selanjutnya Pak ya. Baik, untuk SMK juga terdapat guru mata pelajaran umum kimia, contoh nomor 115 itu nilai ambang batasnya 290, dan contoh kita ambil lagi guru yang sebidang, misal untuk materi teknis pelayanan kesehatan nanti akan diujikan pada guru mata pelajaran nomor 120, asisten keperawatan, nomor 121, caregiver, nomor 122, dental asisten. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan melamar, untuk peserta yang akan melamar, tolong diperhatikan mata pelajaran yang Bapak Ibu daftar dan materi soal teknis seperti apa dan nilai ambang batasnya seperti apa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, nilai kumulatif maksimal yang Bapak Ibu dapat nanti adalah 500 poin. Kalau benar dikali 5, kalau salah dan tidak menjawab dapatnya 0. Jadi nilai ambang batas di sini adalah 200 sekian dari 500 poin. Sekali lagi saya ingatkan, kalau benar itu kali 5, salah itu dapatnya 0, tidak menjawab dapat 0, nilai maksimum 500, dan nilai ambang batas masing-masing seleksi teknis pada satu kompetensi teknis pada mata pelajaran itu berbeda-beda. Begitu Pak Ari yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih Mas Yoga. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian untuk nilai ambang batas guru. Jadi nilai ambang batas untuk jabatan fungsional guru tadi sudah kami sampaikan. Dan selanjutnya akan kami sampaikan untuk Kemenpan RB 1128 untuk nilai ambang batas yang jabatan fungsional. Maksudnya di sini adalah jabatan fungsional yang selain guru, Bapak-Ibu sekalian. Ini ada di Kemenpan RB nomor 1128. Jumlah terkait dengan durasi dan komposisi soalnya berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Khususnya untuk kompetensi teknis. Ya. Kompetensi teknis untuk JF yang selain guru, itu hanya ada 90 butir soal. 90 butir soal. Sehingga bobotnya sama, kalau dia menjawab benar 5, kemudian kalau salah 0. Sehingga nilai maksimumnya adalah 450. Kemudian pengaturan waktunya, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural dan wawancara pada dasarnya sama, baik guru maupun non-guru ya. Tadi 25 butir, kemudian 20 butir, dan 10 butir. Itu sama. Kemudian nilai maksimumnya juga sama. Hanya di sini terdapat perbedaan untuk durasi waktunya, Bapak-Ibu sekalian. Durasi waktu untuk yang jabatan fungsional non-guru, itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dalam satu rangkaian waktu. Ini disesuaikan dengan sistemnya di BKN, menjadi 120 menit. Ya. Menjadi 120 menit. Jadi sekali lagi dalam satu rangkaian waktu. Berbeda dengan yang guru tadi. Kemudian wawancara itu rangkaian waktu yang berbeda. Setelah selesai di 3 atas itu tadi, kemudian dilanjutkan dengan wawancara selama 10 menit. Tapi materi dan butir soalnya ketentuan penilaiannya sama dengan yang guru. Sehingga totally Bapak Ibu sekalian, untuk jabatan fungsional non-guru, itu waktu yang dibutuhkan adalah 130 menit, dan mengerjakan 145 butir soal. Sekali lagi, 130 menit untuk 145 butir soal. Dan nilai maksimumnya adalah 690. Baik, selanjutnya khusus untuk penyandang disabilitas sensorik netra, ada pengaturan waktu khusus, Bapak-Ibu sekalian.
Kalau tadi yang untuk kategori umum 120 menit, maka untuk disabilitas sensorik netra itu terdapat penambahan waktu 30 menit menjadi 150 menit untuk pengerjaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dalam satu rangkaian, 150 menit. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara, yang tadinya untuk yang kategori umum adalah 10 menit, kalau untuk sensorik netra menjadi 15 menit. Sehingga totally adalah 165 menit. Baik, sedangkan untuk ambang batasnya, Bapak-Ibu sekalian, untuk ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan wawancara, sama halnya dengan yang guru tadi, yakni nilai ambang batasnya adalah 130 dari nilai maksimum 200 dan 24 dari nilai maksimum 40. Ya. Sedangkan untuk seleksi kompetensi teknis adalah terlampir. Di sini nilai maksimumnya adalah 450, berbeda dengan guru. Guru tadi nilai maksimumnya adalah 500. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan nilai ambang batas untuk jabatan fungsional selain guru ini, kami persilakan Mas Widita untuk menyampaikannya, silakan. Terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Widita Argagani dari Kedeputian SDM Aparatur. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari bahwa nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis itu tergantung dari jabatan yang dilamar. Dan perlu diingatkan kembali bahwa nilai maksimal dari seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional non-guru adalah 450. Namun para pejuang NIP yang saya hormati tidak perlu sampai harus memperoleh nilai maksimal tersebut untuk sampai lolos. Yang perlu Bapak dan Ibu sekalian lakukan adalah setidaknya meraih nilai lebih tinggi dari nilai ambang batas yang telah ditetapkan pada keputusan Menteri PAN-RB nomor 1128 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun 2021. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan beberapa nilai ambang batas dari total 162 nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat memang nomor 1 adalah ahli pertama penyuluh keluarga berencana, nilai ambang batas 203. 203 ini merupakan nilai yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai-nilai ambang batas lainnya. Kemudian kita juga dapat melihat untuk jabatan nomor 6, ahli pertama pelatih olahraga, bernilai 248. Ini merupakan nilai ambang batas yang lumayan dibandingkan dengan nilai ambang batas lainnya. Namun juga ada yang memang cukup tinggi, yaitu nomor 15, ahli pertama pembina jasa produksi, bernilai 293 dari total nilai seleksi kompetensi teknis 450. Kemudian untuk rumpun jabatan nakes, kami menetapkan semuanya itu adalah 225 berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Mungkin bisa dilanjut slide-nya, mohon izin. Oke, untuk nomor 90, kita bisa melihat teknisi siaran ahli pertama, termasuk juga nilai yang ditetapkan rendah, yaitu 203. Begitu juga dengan pemula asisten peranata siaran nomor 91. Kemudian untuk rumpun jabatan pertanian, berdasarkan hasil rekomendasi dari Kementerian Pertanian, beberapa rumpun jabatan pertanian kami berikan nilai ambang batas sebesar 248. Ini lumayan untuk pencapaian yang harus dilakukan. Kemudian juga ada pun jabatan-jabatan yang nilai ambang batasnya tertinggi, yaitu 293. Ini bisa kita lihat pada nomor 141 dan 142 dan sekitarnya, yaitu jabatan ahli pertama analis perkebunan raya, ahli pertama peneliti, dan ahli pertama perisalah
legislatif. Mungkin bisa lanjut Pak Ari. Kemudian juga untuk yang terakhir saya bacakan saja sedikit untuk Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur kami tetapkan di real 225. Kemudian untuk ahli asesor ahli pertama asesor SDM aparatur adalah 248. Kemudian nomor 161 ahli pertama pengamat meteorologi dan geofisika senilai 248. Dan yang terakhir jabatan nomor 162 ahli pertama penyuluh hukum yaitu 270. Sekian mungkin dari saya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Ari. Ya, baik. Terima kasih Mas Widita. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi terkait dua nilai ambang batas. Yang pertama adalah nilai ambang batas untuk jabatan fungsional guru, dan yang kedua jabatan fungsional untuk yang non guru terkait dengan nilai ambang batas. Kemudian sebagai informasi tambahan Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kami sampaikan juga bagaimana nanti jika terjadi nilai akhir sama, gitu ya. Sebetulnya ini sudah diatur di masing-masing Permenpan RB nomor 28 pasal 30 dan Permenpan RB 29 pasal 29. Ya. Kalau nanti terjadi pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan bisa didasarkan pada kriteria ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dipilih yang nilai kompetensi teknisnya yang lebih tinggi. Kalau A masih sama juga, maka ditentukan berdasarkan nilai kumulatif atau nilai penjumlahan antara kompetensi manajerial dan sosiokultural yang lebih tinggi. Tadi kan passing grade-nya 1 ya, kompetensi manajerial dan sosiokultural itu 1, sehingga itu yang lebih tinggi. Kalau masih B masih sama juga, maka ditentukan berdasarkan nilai wawancara yang lebih tinggi. Kalau masih sama juga Bapak-Ibu sekalian, maka yang kelulusannya ditentukan berdasarkan usia pelamar yang lebih tinggi. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang sama lagi ketika sampai usia pelamar ini untuk sebagai penentuan kelulusan. Kemudian satu lagi Bapak-Ibu sekalian, khusus untuk JF yang fungsional, itu juga ada penambahan nilai ya. Penambahan nilai ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan terkait pelamar disabilitas. Jadi pelamar disabilitas nanti yang sudah diverifikasi sebagai disabilitas dan kemudian sudah benar gitulah lolos seleksi administrasi, maka nanti yang bersangkutan akan mendapatkan nilai tambahan kompetensi teknisnya sebesar 10%. Sebesar 10%. Sedangkan kemudian yang kedua, ada juga penambahan nilai karena memiliki suatu sertifikat kompetensi tertentu. Itu sudah ditetapkan pada Kemenpan RB 981 tahun 2021 yang sebelumnya juga sudah kami sosialisasikan. Itu juga ada penambahan nilai paling tinggi 25%. Jadi monggo silahkan kalau ada yang ingin melihat lagi sertifikat seperti apa, tapi ini kemudian harus sudah diselesaikan pada waktu pendaftaran kemarin. Ya. Pada waktu pendaftaran kemarin sertifikat ini sudah diperiksa. Kemudian nanti nilai tersebut akan dijumlahkan, tapi pada prinsipnya nilai tidak akan lebih dari 100 ya, tidak akan lebih dari 100%. Jadi taruhlah misalnya seseorang yang kompetensi teknisnya bernilai 90, kemudian dia juga memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai, dia mendapatkan 25, maka nilai akhir yang bersangkutan bukannya 90 ditambah 25 atau 115, bukan seperti itu, tapi tetap di 100 nilai maksimumnya. Saya kira demikian, itu mungkin ketentuan yang perlu kami sampaikan juga untuk walaupun tidak secara detail kita sampaikan di Kemenpan yang kita sosialisasikan pada sore hari ini. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan terupdate.